Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Menghancurkan kemahakuasaan dia. Gender Menyangka itu loh yang firman-Nya, ya. paling gender itu luar biasa. Jangan dianggap gender itu sepele. Justru gender itulah yang membuat lo jadi manusia. Gender itulah yang kan gender itu kan kedahsyatan Tuhan itu. Sebagai laki-laki dia bisa mengeluarkan sperma yang satu sperma aja, semprotan sperma aja bisa 450 juta sperma, saking dahsyatnya. Ya kan, sel telur juga jutaan sel telur, itu pun harus satu dulu yang jadi baru jadi janin. Bukankah itu kedahsyatan yang ajaib di dalam satu gender itu? Tapi memang ajaran kambing ini kok bisa-bisanya dibilang Tuhan bergender kurang ajar ini. Non gender ya. Jadi dibikinnya non Gender gender. tuh hebat loh. Waduh, coba misalnya Bang Jul kemaluannya dipotong, mau nggak dikasih 200 miliar? Ogah. Mau? Ogah. Nah ya sama, berarti gender itu mahalnya minta ampun. Lebih baik tangan gue dipotong daripada titik gue dipotong. Bener nggak? Pilih mana? Pilih tangan apa titik? Iya, iya. Pilih tangan gue. Kalau titik dipotong lu nggak bisa main sama perempuan. Kalau tangan, ya masih lu bisa kayak Hercules tangan buntung, lu ke tukang apa kek dibikin tangan palsu kan bisa. Gender itu mengerikan, dahsyat. Makanya sampai Tuhan bilang nggak boleh dilihat, saking dahsyatnya. Kalau dilihat jadi ngacang kan gitu. Dan malaikat juga bergender kan? Itu peristiwa yang Bergender semua, Bergender tidak semua, ada kan? yang nggak bergender. Berarti ada yang Iya. gender perempuan juga itu, gitu. Ada banyak malaikat yang perempuan tuh banyak. Cuma malaikat memang walaupun mereka bergender memang tidak diizinkan kawin, makanya Lucifer memberontak. Iya. Kata Lucifer, kita sebagai malaikat kita bergender, tapi kita nggak dibolehin kawin sama Tuhan, kita cuma jadi pembantu doang. Gimana kalau kita memberontak aja lah, nanti di neraka kita bisa main semua, ngelonte lah kita, kata Lucifer. Kata Bill. Mana? Beelzebul setuju nggak? Iya, gue kayak ngacang juga ngelihat malaikat yang ngono, tapi nggak dibolehin sama Tuhan. Gimana nih? Yuk, kalau di bumi nanti boleh bebas, mau ribuan kali per hari main semua. Dibisikin, wah kayaknya ide bagus nih, kata si Beelzebul sama si Asmodeus. Ah udahlah, gue ikut lo lah, kalau emang bisa main. Kalau kita di bumi, jangankan laki sama perempuan, laki sama laki juga bebas, kata si Lucifer kan. Wah udahlah, gue ikut sepertiga ngikut. Akhirnya pada main lah di bumi, jadi setan. Itu kejadian 6 itu. Kan Bang Luga tuh begitu. Mereka ngelihat anak-anak perempuan ini cantik banget mandi di sungai. Di itu. Turunlah mereka itu. Jadilah. Iya, jadi Jadi apa itu tuh gender? bukan istilahnya dongeng, bukan. Emang faktanya begitu. Bahkan ada yang ngetawain lagi. Hah, Tuhan bergender. Hah, jadi Tuhan punya kelamin. Hah, anjir, gue bilang justru itulah dahsyatnya Tuhan, di situ letaknya. Banyak yang terkaget dan terguncang, Bang Luga. Bener itu. Wah, iya, makanya gue bilang sama si Jul, mau nggak dikasih 200 miliar, titiknya dipotong? Pengen nggak mau, gue juga nggak mau. Lu kasih 200 triliun juga gue nggak mau titik gue dipotong. 200 T, nggak mau gue. Rambut aja dipotong lah, boleh rambut. Ya kalau rambut, lo kelingking gue lo potong nggak apa-apa. Lo kasih gue 1 triliun, kelingking gue lo potong. Ibarat kata kalau pas lagi nggak punya duit juga ya. Kalau gue punya duit, gue ngapain kan gitu. Artinya kelamin ini mahalnya minta ampun. Bahkan itulah kehidupan. Kalau lo nggak ada kelamin, lo nggak bisa punya anak. Jadi jangan anggap kalau Tuhan bergender itu suatu kejijikan. Itulah kemahakuasaan Tuhan, gender itu. Karena dengan gender Tuhan bisa sebenarnya seluruh manusia ini kan diciptakan sebenarnya dari proses kehamilan Roh Kudus kok. Iya. Karena kita Tapi yang nggak jelas dikasih tahu begini loh, aja. Bang Luga, kalau Tuhan punya gender itu statusnya jelas, tidak abu-abu. Itu yang paling pasti. Betul. Jadi kalau Tuhannya nggak punya gender itu ya Tuhan abu-abu, Bang Luga. Ya mau apa lagi? Nanti misalnya kalau Tuhan tidak bergender, gimana dia mau bisa punya anak? Oh dia ngomong cuma ditiup doang. Aduh, itu kan memang Tuhan berfirman, tetapi kan di dalam ketika menjadikan itu kan ada suatu proses yang kita nggak tahu.
sebenarnya nggak ada bedanya dengan proses kehamilan seorang perempuan selama 9 bulan. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan memang kelihatannya memang ditiup doang, tapi kan kita nggak tahu di dalam peniupan itu terjadilah project yang namanya seperti plasenta, terjadi perkembangan sel-sel dan akhirnya menjadi seorang bayi, akhirnya seorang menjadi manusia. Nah, itu yang perlu kita terobos di dalam ilmu berketuhanan ini, sehingga kita mendapatkan juta, ribuan, triliun. Ini gue yakin ini apa yang gue sampaikan ini nilainya triliun, makanya gue ngomong triliun terus. Ngapain gue ngomongin di muka bumi ini? Yang gue omongin ini kan gue juga tiba-tiba dapat sendiri. Gue bilang, ini dari mana lagi? Dari mana kalau bukan dari Tuhan? Jadi gender itu luar biasa. Sampai di Kejadian 1 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Gambarnya apakah itu gak dahsyat? Ternyata Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Makanya untuk gereja-gereja tertinggal ya itu derita lo gitu loh. Jangan salahkan kalau nanti jemaat lo habis. Donatur lo nanti gua angkut. Benar gak? Betul. Kalau misalnya Hari Tanu lebih masuk akal ke gua, apa nggak dipindahin seluruh perpuluhannya? Udah dapat berapa nih Bang Uga? Belum. Sebenarnya gue sih cuma proses yayasan doang sebenarnya. Tinggal lagi bikin selangkah ya? lagi Bang Luga ini. Tempat udah ada, kantor udah ada. Kemarin kan kendalanya kan kantor kita udah dapat. Sekarang tinggal akte notaris. Jadi nanti hari Minggu gue kumpulin dulu teman-teman, kita patungan dulu buat bikin akte notaris sama dana endapan 10 juta itu. Udah habis itu tanda tangan selesai, langsung gue terima duit dari seluruh dunia. Selesai, putus ya kan. Markas kita di ini Pak Ivo, kalau mau datang kita Minggu sore kita buka di Rempoa di Jakarta Selatan. Itu ada tanah teman saya 7.000 meter dan ada satu bangunan bertingkat, di situ kantor kita. Ini yang punya ini mantan temannya Ciputra. Jadi dulu dia bangun tanah Ciputra kan. Jadi dekat juga sama Rina Ciputra. Si Bang Fabian ini, gue bilang nanti proposal dimasukin lah Bang. Oh iya pasti lo gue masukin ke Pak Ciputra punya proposal kamu, bilang gitu. Nah jadi tinggal akte notaris doang nih. Jadi saya lagi cari-cari dana untuk bikin akte notaris. Kantor udah ada di situ, udah meja ada, semua kursi ada lengkap. Ruangannya ada bangsa 10 ruangan. Mau kantor ruangan 1, ruangan 2. Jadi tinggal akte notaris, udah kita mulai oper. Tinggal nempatin aja itu. Tapi nanti mungkin bulan-bulan ini nanti saya mau bikin debat dulu sama Goto. Ada mualaf dari Surabaya, dari Sulawesi mau datang ke Jakarta, mau minta dibikinkan acara debat. Ya udah nanti saya bikin, saya bilang. Tunggu dulu Bang, biar kuat itu, tunggu yayasannya keluar. Itu nanti kan lo debat gitu kan harus pakai izin. Kalau nggak ada yayasannya nanti rewel polisi itu Bang Uga. Gitu ya. Iyalah, itu harus Ya udah izin formalnya. Sabar dulu lah itu Bang Uga. Karena kalau nanti kita punya punya yayasan kan mau bikin sebesar apapun acaranya bisa, ya kan? Betul. Karena legalitasnya sudah keluar kan. By the way, saya kemarin sempat nonton loh cuplikan. Temperamen ya agak lebih suka marah di debat itu. Bang Uga itu. Seperti itu debat. Tapi biasanya kalau misalnya pembahasan itu sudah mulai melenceng, maksudnya buat kehilangan kendali gitu. Maksudnya gini kan, kalau berdebat itu kan harusnya gua untuk menstop lawan itu kan ya jurus pamungkas gua kan ya
dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Dia bilang Bapa, gue bilang Roh Kudus. Itu udah perdebatan udah terstop itu. Cuma karena gua ada sedikit kendala bahasa Inggris kurang, jadi si Farid Naik melarikan bahwa mujizat-mujizat itu juga bisa dilakukan oleh dukun. Nah, itu dia udah mulai melarikan gua itu. Jadi gua agak sedikit bisa agak kalah dikit lah. Ya, harusnya jangan lari ke situ. Dia udah melarikan gua ke situ. Harusnya gua tetap dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat. Bapak salah, Roh Kudus. Nah, gitu. Nah, terus dia mau pancing gua ke tema lain, gua ke bawah. Harusnya enggak. Kalau mau lebih sempurna lagi, gua jangan kepancing ke tema lain. Udah dipojokin di situ, udah putus itu. Dan juga karena kendala bahasa Inggris kan, jadi gini, perdebatan gue itu Bang Luka, udah sekitar setahun 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu apa 2 tahun. Jadi gue tuh tiap hari tuh Malang apa? iya di Malang, baru nanti di Bandung. Kapan di Bandung ya? Mungkin hari apa itu ya? Nggak ada, kegiatan media nggak ada. Nanti saya tanggal 28 di Jakarta. Juli ya? Gitu. Jadi perdebatan itu ya sebenarnya kalau sampai ke tahap Roh Kudus adalah ibu, itu perdebatan udah selesai sebenarnya, udah nggak ada lagi yang perlu dibahas itu. Kalau sampai gue menanyakan itu, dan gue rasa Zakir Naik juga akan sama seperti Uniripa. Oh, saya baru dengar itu, dibilang, saya baru dengar. Asli Zakir Naik ngomong gitu. Coba kau jelaskan. Terus kalau setelah gue jelaskan, paling disuruh orang Kristen yang lain setuju nggak kalau Roh Kudus ibu? Paling gitu juga omongannya. Makanya dalam hati gue, oh ini orang udahlah, nanti gue minta nomor HP-nya, gue datangin ke Malaysia, gue ajak jadi pendeta. Zakir Naik sama Farid Naik kan gitu. Justru yang sebenarnya perdebatan itu udah tamat menurut gue ya. Kalau memperdebatkan orang-orang Kristen ini, menurut gue ini nggak perlu lagi. Jadi kan seperti Bang Julfikar ya, mungkin yang Wanes kali ya, yang Wanes. Tapi kalau Tritunggal ini gue lihat apa ya, mungkin anak-anak buahnya aja yang nonton aja yang nanti bisa bergabung. Tapi kalau yang di atasnya ini nggak bisa nih. Udah memang harus ke neraka. Kan nggak lucu juga nanti kalau semua selamat, apa gunanya neraka? Itu nggak baik. Sepi dong neraka. Iya, makanya kita juga jangan ngegas juga. Memang kata Tuhan, ambil yang memang mau diselamatkan aja, jangan semua lo injilin, capek lo, nanti neraka kosong pula. Jadi saya berdebat cuma sama Muslim, Buddha, Hindu, udah. Habis sama Islam nanti gue sikat Hindu di India kan. Hindu di India sama juga formatnya nanti kan. Habis Hindu udah selesai, Buddha paling botak udahlah, gua kasih sejuta murtad, lo kurang ajar, kelamaan. Capek gua ngomongnya. Iyalah, sekarang kalau kita udah punya dana, ngapain lagi? Udah kan, lo kan lapar daripada lo minta ke warga lo, ya kan kalau orang Buddha kan minta bawa apa tuh, bawa panci kan, minta makan. Lu cara hidup lo gimana sih lo? Lu punya HP nggak, Udin? Belum bang katanya. Udah dah, panjangin lagi rambut lo, bikin gondrong. Aguam tuh diinjilin tuh, Aguam Buddha tuh. Iya. Kau pun pakai naga, kau ganti sama Raja Wali, kau pun. Nanti kalau kau nggak nurut, gue bangkrutin kau di Indonesia ini, ya. Kenapa kita nggak bisa kita bangkrutin dia? Nah, nanti yang Cina Kristen, udah jangan ajak bisnis lagi tuh, syucok lamaan. Naganya diurus sama dia. Jangan saham lu tarikin semuanya.
Saham ditarik, tiba-tiba jatuh sahamnya kan, tinggal di rekening cuma 1 triliun, tadinya 20 triliun. Kenapa duit gue jadi udah tinggal 1 triliun? Tadinya kan 15 triliun. Nah makanya lu bertobat. Ya udah deh, gue bertobat deh. Udah kalau bertobat balikin lagi. Nah yang jadi sampah nanti yang model-model kayak si Edis, ya itu sampah-sampah alam semesta. Sopiato, musuh-musuhnya si Jumat. Rudy Yohanes. Iya, Rudy Yohanes, manusia blow on saat itu nggak bertobat, bangun gereja, terus tapi bukan dia pendetanya, dia cuma pendeta ini doang. Kan dia bangun gereja. Jambi ya? Jambi ya? Jambi ya? Di Dumai, iya di Riau. Ini kuenya tahu isi semua tuh. Sekarang begini, dunia ini kan akan mengarah ke gereja kan, maksudnya ke kependetaan kan. Kalau kependetaan kan ujung-ujungnya kan ngasih perpuluhan, apalagi gua sosok pendeta yang memang ekstrim terhadap perpuluhan, kudu bayar, iya kan? Kalau nggak bayar ya bisa diusir ke gereja. Jadi Bang Lugas arti pendeta muda atau pendeta muda atau gimana? Di denominasi mana? GBI ya Pak? saya udah eporus. Saya sekarang saya udah keluar dari GBI, sekarang saya bikin sinode sendiri. Saya udah jatuhnya udah paus. Iya, udah kelas paus sudah. Gitu. Makanya saya lagi ngumpul. Izinnya dikasih tahu itu yayasan dulu ya. Nanti saya akan daftarin ke sinode. Kan sinode kan minimal 10.000 kan, 10.000 jemaat. Jemaat tuh. Gampang lah kalau ngumpulin 10.000 jemaat itu gampang. Dari teman ke teman kan bisa itu. Minta KTP. Gereja apa? Iya kan, orang-orang yang belum bergereja kan juga jumlahnya juga jutaan kan. Banyak. Udahlah daripada lo nganggur di pinggir jalan, ya kan? Udah gabung. Sekarang yang nggak bergereja banyak. Iya Tapi banyak. Tapi Kristen tapi Iya nggak betul. bergereja. Itu aja kita tarikin kan. Jadi memang visi misinya memang akan bikin sinode King of King, sinode King of King lah gitu. Karena kalau saya ikut di sinode, lu gak kau ajaran sesat kau. Kau. Jadi para pendetanya merasa diri bos terhadap gua kan. Padahal ilmu gua jauh lebih tinggi. Lah, ilmu gua lebih tinggi dari kan lo ngatur-ngatur gua. Lo kau harus tunduk kepada pimpinan. Nah, gitu lagi pula bahasanya kan. Tunduk otoritas. Otoritas siapa nih? Otoritas Dajjal. Daripada gue ikut otoritas Dajjal, mending gue bikin gereja sendiri, ya kan? Lo mau ikut gabung, ya? Kalau nggak mau udah diam lo di situ kan, gitu aja selesai. Gue bikin kayak gini demi kenyamanan umat juga nanti. Nah kalau gue ikut GBI, nanti gue tiba-tiba disidang lah sama majelis pusat. Kenapa kau bilang Roh Kudus Ibu? Nanti kalau mereka kalah debat ngamuk-ngamuk, ujung-ujungnya gue dipecat. Yes, komunikasi biasa. Ya mending gue bikin gereja sendiri. Gue bisa khotbah, gue bisa nginjil. Buktinya gue juga nginjilnya juga lebih banyak, lebih rajin. Ngapain gue harus ikut lu, ya kan? Iya. Kalau memang kita bisa bikin otoritas Dajjal yang baru gue maksud itu orang-orangnya atau sistemnya di dalam, Bang? Sistem Dajjal. Contoh misalnya di dalam gereja Protestan kan, atau Katolik, Roh Kudus tidak bergender, Allah Bapa tidak bergender. Ini kan udah sistem. Lo kalau mau ikut gereja itu lo harus ngikutin doktrin itu. Enak aja lo. Kalau nggak keluar. Gue bergender. Keluar. Ya makanya gue keluar. Bikin sendiri. Jemaat banyak kok. Budak-budak botak aja baptisin. Iya kan? Botak kamu sini dulu. Kelamaan kamu. Tempeleng pala kau. Sini. Ngapain bang? Masuk Kristen kau. Ya gitu kan. Oh nggak mau. Uang kopi ada. Udin. Ya udah bang, cepetan. Itu jatuhnya maksa dong bang kalau gitu. Jatuhnya ya, maksa. Tapi kan sebelumnya kan kita tidak dengan pada dasarnya orang itu nggak ada yang boleh bisa dipaksa. Kalau nggak belum dicuci otak. Orang kalau dipaksa 1 M, kalau orang otaknya belum dicuci nggak akan mau. Makanya kita cuci otak dulu kan.
Bogono Itu gini, Bogono begini, makanya begini. Oh gitu bang. Baru tambahin lah uang pelicin. Udah cepetan. Masuk. Kamar itu 13. itu Gawat Pak Ibu. itu makanya denom di Protestan tuh banyak sekali tuh ya, makanya denom. Jadi karena nggak cocok ya harus bikin baru, Iya. begitu. Kan begini, Bang Disconnect begini. Seseorang tuh berkuasa apa dia paling banyak nginjil. Gua kan kemana-mana nginjil. Ya kan? Jadi wajar gua punya power untuk bikin gereja. Kan lo bikin gereja kan tergantung kelihayan lo menginjil. Tergantung kelihayan lo mempengaruhi orang. Nah, gue memang lihai mempengaruhi orang. Jadi wajar bikin gereja sendiri. Iya kan? Sementara kayak misalnya kalau Lubis kan mempengaruhi orang dengan kesembuhan. Kalau gue enggak, pakai mulut. Kamu daripada lu nganggur, nggak ada kerjaan, daripada dosa, lu udah masuk. Siapa pendeta Rizal Lubis itu denomnya apa itu? Denomnya apa dia? Rizal Lubis. Siapa pendeta Rizal Lubis itu denomnya apa itu? Denomnya apa dia? GRI kalau nggak salah, Gereja Rasuli apa sih? Atau dia bikin baru lagi, sinode baru lagi sendiri? Atau dia Nggak, orang dia nggak pernah kasih tahu di gereja apa, cuma kebaktian doang. Dia kebaktian aja di rumahnya dia itu. Dia kebaktian aja di rumahnya dia. Kayaknya Ya, nanti kalau yang namanya manusia, Pak Ivo, bikin sinode sendiri itu kayaknya nanti. Sinode sendiri. ya ini juga gampang juga, Pak Ivo. Bikin sinode ini minimal 10.000 jemaat. Sanggup nggak dia untuk membuat 10 jemaat? Iya kan? Gue lihat dia cabangnya masih di itu aja kok. Dia nggak buka-buka mana-mana. Enggak, dia enggak. Kalau saya kan buka cabang di mana-mana. Enggak, dia enggak. Memang dia Beda. Makanya dia kelasnya pendeta, bukan rasul. Gue ini kan rasul. Jadi kalau rasul itu jangkauannya lebih luas. Mau buka gereja di Jepang, mau buka di Papua Nugini, mau buka gereja. Pokoknya Bang Luka ini the best sekali Bang. Saya senang kalau ada Bang Luka. Jadi maksudnya gini, kan seseorang itu kan dinilai dari mimpinya dulu. Walaupun mungkin dia belum jadi, tapi dilihat dulu dari rancangan-rancangannya, mimpinya. Misalnya, gue mau buka gereja di Malaysia, gue mau habis Malaysia, Cina, Timur Tengah, rancangan dulu. Baru orang nanti tahu, ini mau ke sini nih, jangkauannya begini. Berarti bukannya segini nih. Nah, kan orang jadi begitu kan. Nah, tinggal realisasinya kan. Nah, bikin yayasan, bikin apa kan gini. Edis nggak ada rencana bikin gereja dia. Kalau memang dia hebat bikin gereja aja dia kayak Edis Church, ya kan? Bang Luka masih Kalau jadi gua rasul kan walaupun sekarang? nggak banyak, tapi udah gua buka. Iya, kalau rasul itu memang kerjanya buka-buka gereja. Kalau pendeta bisa, Rizal Lubis itu udah mati di tempat, besar di tempat aja. Jadi dia bukan rasul, kan kelihatan kalau orang di kerja gereja di sini, buka gereja di sono, buka gereja di sono, buka cabang sana, cabang sini, cabang itu rasul. banyak, tapi itu orang-orang yang jalanan dandangan gitu ya. Gereja tanpa tembok. Dia kalau nggak salah sebutnya. Iya. Oh iya. Kalau saya, kalau ditulis kan manusia tendangan. Kenapa sih? Iya. Nggak apa-apa itu. Ini tidak kok. Jaringan. Kedengaran nggak suara nih? Kok jaringannya begini? Kedengeran. Oke. Oh, putus-putus Bang, putus-putus Iya. suaranya Jadi Bang. kan- Putus-putus Bang, putus-putus suaranya Bang. Iya. Bang Luka ini memang orang yang saya apresiasi lah. Masa? Iya Bang, soalnya kan saya
kalau ada Bang Luga di mana aja tuh saya cari nih. Kayak aku tuh seneng banget kalau ada Bang Luga, apalagi lagi ini dia lagi bernarasi gitu Bang. Soalnya penjelasannya dia tuh semua juga logika sekali Bang, sangat logika sekali. Makanya aku di saat dia tuh ada debat sama Kodondi, saya ikut nonton, terus sama yang pada pas offline itu saya nonton Bang. Walaupun saya bukan Kristen juga sih Bang sebenarnya, tapi kalau ada Bang Luga ini, waduh, kayak udah seneng aja gitu. Wah, macet jaringannya ini. Jaringannya. Susah ini kalau Nabi Gimana jaringannya ada kayak gereja gini, nanti LGBT pelayanan tapi- online-nya gimana Pak Ivo? Ya, Rasul kok macet. iya gereja LGBT kalau Gara-gara ada Bang, tapi ditangkap gara-gara polisi. Iwe ini. Rasulnya nggak ada Roh Kudus nih Bang, Bang Luga ini. Enggak, kalau di Indonesia nggak ada gereja LGBT, pasti ditangkap polisi lah. Nggak ada lah, di bawah nih. Tapi kalau di luar ada nggak Bang, kayak di negara-negara lain? Oh, kalau di luar iyalah, kan undang-undangnya beda. Kalau Indonesia nggak mungkin LGBT. Oh, iya. Kalau ada gay-gay gitu ditangkepin sekarang mah. Di Indonesia kan tidak boleh ada ini ya kan Bang, transgender gitu nggak diperbolehkan ya sama hukum. Iya, nggak boleh. Nggak ada itu. Bang Iwe lancang banget tuh. Nabi nggak ada Roh Kudusnya katanya. Oh iya Bang Luga ya. Bang. Aduh, Bang Ivo mata lensa nih. Live-nya dari Siratul Mustaqim, Bang.